Baik, kita mulai aja acaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Dan juga selamat datang buat teman-teman dan kakak sekalian dalam acara kelas KTI dan Business Plan FASCO 2021 di pertemuan yang kedua. Baiklah, yang terhormat Kak Wais Al-Korni selaku pembicara pada kelas KTI dan Business Plan FASCO 2021. Dan yang saya hormati para panitia dan para peserta yang menyempatkan waktunya untuk hadir di acara ini. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul bertatap maya dalam acara kelas KTI dan Business Plan FASCO pada hari ini. Dan tak lupa juga selawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita, yaitu Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk para keluarganya, sahabatnya, dan kita semua para pengikutnya. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, di pertemuan yang kedua ini, bertemu lagi bersama saya Dea, yang akan menjadi pemandu acara pada hari ini. Baiklah, saya akan membacakan beberapa susunan acara kita. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua adalah pembicara, yang ketiga bedah tugas, yang keempat sesi tanya jawab dan penjelasan tugas, kelima sesi dokumentasi, dan terakhir penutup. Baiklah, agar acara berlangsung dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua, marilah bersama-sama kita memulai acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, acara selanjutnya ialah pembacaan CV pembicara. Boleh buat panitia untuk share screen. Baik, yang pertama, Fulbright Scholarship YBM BRI, Yayasan Baitul Mal dan Rakyat Indonesia, People's Bank of Indonesia, Republic of Indonesia, Desember 2020, Bronze Medal in International Paper kategori World Invention Technology Expo, November 2020, Third place Scientific Paper Competition, Plant Protection Competition Universitas Brawijaya 20, runner-up winner, National Essay Competition, Teknologi Festival Universitas Sriwijaya, Oktober 2018, The First Champion, Design Competition MTQ Unsri, November 2017, runner-up winner, Lomba Fahmil Quran, PTQ keempat Fasilkom, November 2017, runner-up winner, Lomba Diskusi Islam, PTQ keempat Fasilkom, dan November 2019, third place, Lomba Diskusi Islami PTQ ke-6 Fasilkom. Baik, itulah CV pembicara tadi. Selanjutnya, langsung saja kita masuk ke acara bedah tugas. Jadi, masing-masing kelompok ini akan mempresentasikan hasil KTI-nya. Dan kemudian akan ditanggapi secara langsung oleh Kak Wais. Baik, langsung saja kita mulai dari kelompok yang pertama, yang beranggotakan Kak Septa Indah, Anissa Zahra, dan Rudaya Balkis. Apakah salah satu dari kelompok satu sudah hadir di dalam room ini? Hadir, Kak. Baik, langsung saja kita mulai dari kelompok satu, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang telah diberikan. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan memaparkan hasil KTI yang sudah kami buat.
yang terdiri dari abstrak dan latar belakang. Izin share screen ya. Apakah layar saya sudah bisa terlihat? Sudah bisa. Baik, terima kasih. Jadi pada pertemuan minggu lalu kita ditugaskan untuk membuat ide atau gagasan yang terhubung dengan tema gemastik, yakni yang bersifat visioner dan implementatif untuk mengatasi permasalahan bangsa. Jadi yang kami usulkan adalah membuat aplikasi penyalur layanan jasa berbasis mobile, dan permasalahan bangsa yang kami ambil adalah angka pengangguran di Indonesia itu masih sangat tinggi. Jadi aplikasi ini kami beri nama Bantuin, yang bisa terlihat jelas di namanya itu untuk membantu user menemukan jasa di dalam aplikasinya. Konsep aplikasi ini seperti marketplace atau e-commerce seperti itu. Jadi user bisa langsung memilih layanan di aplikasi, kemudian penyedia layanan itu akan langsung terhubung terhadap user atau customer-nya. Nah, tujuan kami dari membuat aplikasi ini yang pertama adalah mengurangi atau menekan angka pengangguran di Indonesia. Yang kedua, harapannya bikin orang-orang yang mempunyai skill itu bisa dikenal atau bisa dijangkau oleh masyarakat luas, tidak hanya di daerahnya yang terdekat saja, tapi bisa sampai ke jangkauan yang lebih jauh lagi. Misalnya bukan hanya di RT-nya saja, tapi bisa di kotanya. Dan bisa dilihat ini abstrak yang sudah kami buat dengan kata kunci bantuin pengangguran dan teknologi. Kemudian bisa dilihat ini latar belakangnya. Di sini di abstrak ada Indonesia sedang menghadapi era revolusi industri 4.0 yang dimana semua sistem mulai terkoneksi secara digital. Kondisi ini dapat mengakibatkan angka pengangguran semakin tinggi disebabkan hampir semua peran manusia dapat tergantikan oleh teknologi canggih di masa depan. Untuk itu, penulis mencoba untuk membuat suatu aplikasi marketplace penyalur layanan jasa sebagai bentuk upaya mengurangi angka pengangguran yang disebabkan oleh kemajuan teknologi yang ada pada saat ini. Bantuin merupakan aplikasi yang menghubungkan pengguna dengan penyedia layanan untuk mendapat layanan berdasarkan lokasi terdekat pengguna sebagai pemesan layanan. Di dalam aplikasi ini terdapat jenis layanan seperti jasa reparasi elektronik, jasa reparasi kendaraan, jasa asisten rumah tangga dan jasa angkut barang, jasa sumur bor, dan jasa pertukangan. Kemudian di latar belakang, di era digitalisasi sekarang ini, segala kegiatan manusia cenderung tidak dapat dipisahkan dari teknologi informasi. Sebuah laporan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJII dan Pusat Penelitian Studi Komunikasi di Universitas Indonesia menyatakan bahwa pada tahun 2017, Indonesia sudah memiliki 112 juta pengguna internet mobile dan jumlah ini akan secara konsisten meningkat. Dengan demikian, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi digital baru.
Hal ini diperkuat oleh populasi penduduk Indonesia yang masih muda dan terus berkembang, yang berpotensi menjadi jumlah 280 juta orang pada tahun 2030, memberikan kontribusi rata-rata tahunan pertumbuhan ekonomi 2,4% sampai saat itu. Selain dari pertumbuhan yang cepat dan kecanggihan yang tak terbantahkan, tren ini menyajikan peluang besar dalam melayani konsumen yang terhubung secara digital. Dengan adanya teknologi informasi ini menyebabkan segala sesuatu dipermudah. Kemudahan yang diberi oleh penemuan teknologi informasi ini membuat segala sesuatu yang lebih efisien mengeluarkan sedikit biaya. Hanya bermodal telepon seluler, Android atau iOS, semua transaksi bisa dilakukan. Namun tak dapat dipungkiri juga dengan semakin majunya peradaban manusia menyebabkan hampir semua peran manusia tergantikan oleh teknologi. Banyak orang kehilangan pekerjaannya karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jika hal ini terus terjadi, maka orang yang menjual jasa akan kehilangan pekerjaan mereka karena tergantikan semua dengan mesin yang menggunakan teknologi canggih. Melihat kondisi ini, maka sangat dibutuhkan teknologi yang dapat memanusiakan manusia dengan menyinergikan antara teknologi dan peran manusia yang seutuhnya, agar dapat menekankan angka pengangguran yang terjadi karena adanya pergantian peran manusia oleh mesin. Oleh karena itu, kami menawarkan sebuah aplikasi marketplace penyedia layanan jasa yang kami beri nama Bantu.in. Aplikasi ini menghubungkan masyarakat sebagai pengguna dengan penyedia layanan untuk mendapatkan layanan berdasarkan lokasi terdekat pengguna sebagai pemesan layanan. Jenis layanan yang dapat diminta melalui aplikasi ini adalah jasa elektronik repair, jasa kendaraan repair, jasa asisten rumah tangga, jasa angkut barang, jasa sumur bor, dan jasa pertukangan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas presentasinya dari kelompok 1. Selanjutnya adalah tanggapan dari Kak Wais mengenai hasil karya dari kelompok 1. Kepada Kak Wais, dipersilakan. Oke, terima kasih Dea. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Baiklah, langsung saja untuk karya yang pertama ini bantuin.in atau bantuin. Kakak lumayan suka dengan kalian bisa melihat permasalahan bangsa yaitu pengangguran. Ini cukup tricky juga teman-teman. Kalau permasalahan bangsa ini termasuk pengangguran sangat tepat untuk dijadikan sebagai bahan untuk penelitian. Sudah cukup bagus dari sisi permasalahan. Kemudian juga dari sisi penerapan teknologi itu juga sudah cukup pas untuk digunakan dalam mengatasi masalah ini. Untuk dari sisi kepenulisan, kalau menurut kakak di bagian abstrak dulu, perlu teman-teman coba deh angkat gimana kalau bagian pertama ini teman-teman fokusin ke angkatin masalahnya dulu. Jadi kalau menurut kakak coba di dalamin lagi masalah pengangguran ini, berapa jumlah pengangguran di Indonesia, apa efeknya sampai sekarang, terus juga gimana pengangguran ini berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Coba diarahin ke sana. Mungkin bisa jadi revolusi industri 4.0 ini berdampak untuk pengangguran, mungkin bisa jadi. Tapi teman-teman juga harus mencantumkan referensi yang sesuai. Karena nggak semua revolusi industri 4.0 ini mengambil alih pekerjaan orang. Itu biasanya hanya terjadi di pabrik-pabrik, tapi nggak murni terjadi di lingkungan-lingkungan kayak jasa tadi. Kecuali teman-teman bisa cantumkan referensi. Nah, tapi kalau mau kakak untuk bagian awal-awal ini, coba deh diangkat tentang permasalahan pengangguran. Tentang kondisi pengangguran di Indonesia, apa dampaknya, terus gimana pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Kemudian setelah membahas masalah itu, coba deh teman-teman angkat tentang perkembangan revolusi industri 4.0, di mana revolusi ini bisa membantu menyelesaikan masalah pengangguran. Contoh misalnya teman-teman menggunakan media aplikasi. Nah, gimana caranya media aplikasi ini bisa mengatasi masalah pengangguran itu diangkat lebih dalam lagi. Nah, jadi coba diangkat pertumbuhan ekonomi revolusi industri 4.0 ini memberikan pengaruh besar bagi perkembangan teknologi di dunia.
khususnya pada perkembangan di bidang pada perkembangan teknologi smartphone misalnya. Nah, misalnya dengan perkembangan teknologi ini membuat banyak pengguna lebih cenderung menggunakan HP di berbagai keperluan. Oleh karena itu, nah disebutin di situ. Itu yang pertama. Kemudian juga teman-teman untuk bagian aplikasinya ini kan yang jadi ini kan yang menjadi inti dari yang teman-teman kasih solusinya bantu.in ini. Coba teman-teman dieksplor lagi bantu.in ini dalam bentuk aplikasi Android, terus gimana mekanismenya, gimana pembuatannya, dijelasin dikit aja. Misalnya bantu.in ini merupakan aplikasi berbasis Android yang dikembangkan dengan dengan penerapan bla 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 bla. Di samping itu nggak hanya sekedar aplikasi seperti pada umumnya, tapi di aplikasi ini kami juga menerapkan bla 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 untuk mengatasi masalah pengangguran. Jadi lebih dieksplor lagi tentang bantu.in ini. Itu untuk secara keseluruhan. Jadi baratnya masalahnya dieksplor lagi, kemudian solusinya lebih diperdalam lagi. Kemudian tadi untuk yang bagian pendahuluan, coba teman-teman scroll ke bawah. Ini bagian pendahuluan ini latar belakang ini. Seperti yang kakak jelasin kemarin yang format itu, ini kan ada beberapa paragraf nih, 1, 2, 3, 4. Kalau bisa tiap paragraf itu kakak bilang kemarin saling terhubung, kemudian juga ada gagasan yang disampaikan per paragraf. Nah, kemudian kalau kakak baca ini sudah bagus, hanya saja untuk bagian awal ini, coba deh di latar belakang ini, bagian awal ini fokus ke permasalahan pengangguran. Kemudian di paragraf kedua baru deh coba kembangin tentang masalah tentang perkembangan teknologi ini. Jadi latar belakang awal ini fokus coba ke permasalahan pengangguran di Indonesia, berapa sih indeks pertumbuhannya, terus apa sih penyebab-penyebabnya, dan juga mungkin bisa jadi bagaimana teknologi di industri 4.0 berpengaruh terhadap terhadap pengangguran. Nah, kemudian baru di paragraf keduanya bahas tentang perkembangan teknologi jadi saling nyambung, saling sinkron. Nah, baru di paragraf-paragraf selanjutnya lebih diperdalam lagi tentang solusi yang kita tawarkan. Misalnya kita menawarkan solusi berbasis Android, itu lebih dikembangin lagi. Misalnya solusi yang kami tawarkan untuk masalah-masalah ini adalah dengan menerapkan aplikasi berbasis Android yang kami sebut dengan bantu.in. Nah, aplikasi ini memberikan kemudahan kepada pengguna, kepada orang-orang yang membutuhkan jasa dan orang-orang yang memberikan jasa. Karena kami menerapkan bla 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 bla. Jadi lebih dieksplor karena pembaca itu lebih cenderung melihat gagasan dia ini sudah umum. Tapi apa sih keunikan daripada gagasan ini? Nah, karena penelitian ilmiah itu bukan nggak ada sebelumnya, bukan harus inovatif atau gimana, nanti kakak jelasin ada nanti setelah kakak buat. Tapi yang paling penting adalah apakah gagasan kita ini bisa lebih detail menggambarkan keunikannya. Jadi teman-teman coba dieksplor lagi keunggulan daripada aplikasi ini, misalnya dari sisi penerapannya lebih mudah diterapkan dan lebih efisien dalam mengatasi masalah pengangguran. Itu aja dulu deh kalau untuk bagian latar belakang. Gimana kepada teman-teman kelompok 1 ada tambahan, ada tanggapan? Gimana deh untuk bagian? Kalau dari Anissa cukup, Kak. Oke. Udah cukup jelas. Oke, itu dulu. Jadi kalau dari sisi idenya sudah tepat, catatan kakak lebih dieksplor lagi tentang ide gagasannya, tentang solusinya itu lebih didalamin lagi, biar lebih dapet pas kita nulis di latar belakang. Itu aja dulu kalau dari kakak bagian kelompok 1 ini. Oke dia itu.
Baik, terima kasih kepada Kak Wais atas tanggapannya. Terima kasih juga buat kelompok 1. Selanjutnya untuk kelompok yang kelima, karena di sini udah ada anggota dari kelompok 5. Mungkin dari kelompok 5 dulu kita. Itu anggotanya Muhammad Randy Janaidin, Diana Permatasari, dan Kak Aulia Rahmawati. Boleh buat kelompok 5 dipersilahkan. Baiklah, maaf Kak, sebelumnya saya tidak bisa on cam karena jaringannya jelek. Saya izin share screen ya. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diana Permatasari, perwakilan dari kelompok 5. Judul KTI kami adalah menciptakan lingkungan Go Green dengan program Smart Litter Box. Pertama kita mulai di abstrak kami ya. Di sini kata kuncinya, Go Green, yaitu suatu upaya merawat lingkungan agar tidak terjadi global warming. Sampah, yaitu salah satu kontribusi besar yang meningkatkan gas emisi efek rumah kaca. Dan Smart Litter Box adalah program yang kami buat, yaitu berupa kotak sampah yang pintar dalam memilah jenis sampah organik maupun non-organik. Jadi di abstrak kami berisi, dari tahun ke tahun jika kita mengamati kejadian di bumi ini, maka kita akan merasakan suatu perbedaan, yaitu suhu di permukaan bumi ini semakin panas dan cuaca menjadi tidak menentu. Para ahli menyebutnya dengan istilah pemanasan global atau global warming, di mana terjadi peningkatan suhu di permukaan bumi akibat efek rumah kaca. Akibatnya, energi panas yang seharusnya lepas ke angkasa atau stratosfer menjadi terpancar kembali ke permukaan bumi atau troposfer, atau adanya energi panas tambahan kembali lagi ke bumi dalam kurun waktu yang cukup lama, sehingga lebih dari kondisi normal. Inilah efek rumah kaca berlebihan. Karena komposisi lapisan gas rumah kaca di atmosfer terganggu. Akibatnya memicu naiknya suhu rata-rata di permukaan bumi, maka terjadilah pemanasan global. Orang-orang mulai khawatir akan dampak pemanasan global atau global warming pada lingkungan, sehingga banyak orang mulai menyukai kegiatan yang ramah lingkungan seperti melakukan Go Green. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen berbasis riset dengan melibatkan beberapa data dan uji sampah organik dan sampah non-organik. Alasan itulah saat ini banyak yang menerapkan gagasan Go Green pada lingkungan rumahnya. Go Green dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya tanam pohon di sekitar rumah, pilah sampah dan melakukan daur ulang, hemat menggunakan air, dan sebagainya. Untuk di bab 1 ada latar belakang. Dari tahun ke tahun, jika kita mengamati kejadian di bumi ini, maka akan merasakan suatu perbedaan, yaitu suhu di permukaan bumi ini semakin panas dan cuaca menjadi tidak menentu. Para ahli menyebutnya dengan istilah pemanasan global atau global warming, di mana terjadi peningkatan suhu di permukaan bumi akibat efek rumah kaca. Sinar matahari yang tidak terserap permukaan bumi akan dipantulkan kembali dari permukaan bumi ke angkasa. Setelah dipantulkan kembali, berubah menjadi gelombang panjang yang berupa energi panas, namun sebagian dari energi panas tersebut tidak dapat menembus kembali atau lolos keluar ke angkasa. Karena lapisan gas-gas atmosfer sudah terganggu komposisinya. Akibatnya, energi panas yang harusnya lepas ke angkasa atau stratosfer menjadi terpancar kembali ke permukaan bumi, troposfer, atau adanya energi panas tambahan kembali ke bumi dalam kurun waktu yang cukup lama, sehingga lebih dari kondisi normal. Inilah efek rumah kaca berlebihan karena komposisi lapisan gas rumah kaca di atmosfer terganggu. Akibatnya memicu naiknya suhu rata-rata di permukaan bumi, maka terjadilah pemanasan global. Karena suhu adalah salah satu parameter dari iklim, dengan begitu berpengaruh pada iklim bumi. Terjadilah perubahan iklim secara global.
Sampah mempunyai kontribusi terbesar terhadap meningkatnya emisi gas rumah kaca karena penumpukan sampah tanpa diolah akan melepaskan gas metana atau metan atau CH4. Setiap 1 ton sampah padat menghasilkan 50 kg gas metana dengan jumlah penduduk Indonesia yang terus meningkat. Diperkirakan pada tahun 2020, sampah yang dihasilkan sekitar 500 juta kilo per hari atau 190.000 ton per tahun. Ini berarti pada tahun tersebut Indonesia akan mengemisikan gas metana ke atmosfer sebesar 9.500 ton. Jika kita tidak mengambil tindakan untuk mengurangi, maka berdasarkan laporan UNEP atau Unit Environmental Program, diperkirakan akan terjadi kekurangan air di Timur Tengah. Hilangnya delta Sungai Nil, sepertiga bagian Bangladesh terancam, hilangnya kepulauan Maldives, gurun Sahara bergerak, dan dari Mediterania ke arah selatan Spanyol dari Sisilia. Pantai-pantai Mediterania akan hilang dengan meningkatnya permukaan air laut, hutan-hutan atau Kanada, Rusia, Amazon, akibat rusaknya panas dan kekeringan pencairan air, disertai tanah longsor, rusak pondasi pipa, saluran minyak, rumah, dan jalan. Ancaman topan badai di Florida dan bagian selatan US. Fakta menunjukkan bahwa sampah adalah salah satu penyumbang gas rumah kaca dalam bentuk CH4 dan CO2 atau karbon dioksida. Pembuangan sampah tersebut open dumping di tempat pembuangan air atau TPA. Sampah mengakibatkan sampah organik yang tertimbun mengalami dekomposisi secara anaerobik. Proses itu menghasilkan gas CH4. Sampah yang dibakar juga akan menghasilkan gas CO2. Gas metan mempunyai kekuatan merusak 20 lipat dari gas CO2. Orang-orang mulai khawatir akan dampak pemanasan global atau global warming pada lingkungan sehingga banyak orang yang mulai menyukai kegiatan yang ramah lingkungan seperti melakukan go green. Alasan itulah banyak orang yang menerapkan gagasan go green pada lingkungan rumahnya. Go green dilakukan dengan berbagai cara, di antaranya tanam pohon di sekitar rumah, pilah sampah, dan melakukan daur ulang, hemat menggunakan air, dan sebagainya. Untuk rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah go green itu solusi terbaik untuk global warming, apakah jenis sampah dan bagaimana cara membedakan sampah tersebut, dan bagaimana program Smart Little Box. Untuk tujuan KTI kita, untuk lebih mengenal apa itu go green, untuk mengetahui dampak sampah plastik bagi lingkungan dan cara penanganannya, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat pentingnya memilah sampah dengan baik. Dan manfaat ada teoritis ada 2, yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan teoritis bagi pengembangan ilmu, terutama yang terkait dengan penerapan penggunaan program Smart Little Box untuk mengatasi permasalahan memilah sampah. Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dengan memperkaya wawasan mengenai permasalahan memilah sampah dan cara menanganinya. Yang terakhir ada batasannya, karya tulis ilmiah ini hanya membahas permasalahan sebagaimana merawat lingkungan agar tetap nyaman dan layak ditinggali. Program Smart Little Box yang diteliti bahwa mampu memilah jenis sampah secara otomatis. Baiklah, terima kasih. Itu saja presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Diana atas presentasinya dari kelompok 2. Selanjutnya buat Kak Wais ada yang ingin ditanggapi Kak? Dipersilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Untuk kelompok yang kelima ini teman-teman, kalau dari sisi ide dan juga dari pembawaan masalah itu sudah sangat tepat, sudah sangat bagus tentang masalah global warming sama juga masalah sampah. Itu sudah sangat tepat diterapkan dan juga ini cukup layak juga untuk dilombakan teman-teman. Tapi catatan kakak dari sisi bagaimana kalian menuliskan gagasan ini.
Ini yang masih perlu kita perhatikan lagi, Dek. Misalnya dari sisi smart little box ini gimana konsepan cara kerjanya? Bisa dijelasin dulu, Dek, tentang smart little box ini? Kalau buat programnya itu kita belum terlalu gimana ya Kak, belum terlalu lebih mendetail, tapi untuk programnya kami tuh mau membuat kayak satu kotak sampah, tapi itu langsung bisa otomatis ada seperti scan, bisa memilih kayak bisa kita masukkan salah satu sampah botol, itu langsung bisa terotomatis Kak. Di otomatis pindah ke tempatnya? Iya. Oh, oke. Oke, itu. Nah, kalau yang dari sini, Kakak harusnya, ini kan yang jadi poin utamanya kan smart little box ini. Jadi harusnya ini yang dikembangin di bagian abstrak, bagian terakhirnya. Jadi smart little box ini dikembangin. Saya program smart little box ini merupakan program inovasi yang mampu untuk memilah-milah sampah secara otomatis. Program ini menggunakan teknik atau misalnya menggunakan metode atau menggunakan teknologi bla bla bla. Nah, biar itu lebih didetailkan lagi karena kan kalau misalnya dia mempunyai kemampuan memilah otomatis itu berarti ada teknologinya. Nah, itu harusnya yang dikembangin. Nah, untuk masalah global warming ini bisa jadi pembukaan, Dek. Ini bisa jadi pendahuluan, misalnya di bagian awal ini dijadiin aja pendahuluan, tapi jangan global warming yang menjadi topik utamanya. Karena terlalu luas kalau global warming. Itu kan ada berbagai penyebab atau berbagai faktor kalau global warming. Itu dijadiin aja bagian awal-awal pendahuluan untuk masuk ke masalah utamanya. Ini kan kita kan berbicara tentang smart little box, tentang kotak sampah nih. Jadi ibaratnya masalah utamanya adalah sampah, bukan masalahnya pada global warming. Walaupun sampah ini berpengaruh ke global warming. Jadi untuk bagian awal dari tahun ke tahun sampai ke titik itu fokusin aja bahas tentang global warming. Misalnya akan merasakan suatu perbedaan yaitu suhu di permukaan bumi semakin panas dan cuaca menjadi tidak menentu titik. Oke, ini sampai global warming sampai titik juga. Para ahli menyebutnya dengan istilah pemanasan global atau global warming. Ini harusnya titik, terus di mana terjadi peningkatan suhu di permukaan bumi akibat efek rumah kaca. Misalnya untuk bagian awal ini kita bahas tentang global warming. Nanti untuk kalimat selanjutnya bahas tentang pengaruh sampah terhadap global warming. Nah, jadi jangan terlalu meluas ke efek rumah kaca, karena itu penelitian tersendiri. Itu efek rumah kaca itu ada penelitian tersendiri, kemudian juga go green ada penelitian tersendiri. Nah, kalau kita mau ngebahas tentang go green, bahas di kalimat selanjutnya setelah global warming, bahas tentang go green. Kalimat pertama itu gambaran umum tentang masalahnya, kemudian kalimat yang kedua lebih khusus tentang masalah sampah. Bahas aja tentang sampah, misalnya sampah di Indonesia bagaimana. Jadi lebih ke kasus Indonesia gitu. Nah, jangan terlalu meluas ke teori di dunia. Jadi lebih ke penumpukan sampah di Indonesia gimana banyaknya, terus gimana perilaku orang-orang dalam membuang sampah misalnya. Itu kan kita kan bicara tentang smart little box ini kan kotak sampah yang memiliki kemampuan memilah otomatis nih. Jadi berarti ini berpengaruh nyambung terhadap perilaku orang-orang yang buang sampah di Indonesia. Berarti lebih angkat ke situ. Berarti pemanasan global, terus lebih dalam lagi tentang sampah berpengaruh terhadap global warming. Lebih diperdalam lagi. Contoh kasus di Palembang berdasarkan hasil statistik sampah di Palembang meningkat sebanyak bla 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 gitu. Nah, terus bahas lagi misalnya ketika sampah ini dicampur adukkan itu efeknya apa? Nah, makanya karena sampah bercampur aduk ini efeknya apa, makanya kami memiliki ide untuk membuat sebuah kotak sampah atau smart little box ini yang memiliki kemampuan untuk memilah-milah sampah. Nah, itu di bagian sini. Nah, ibaratnya ini kan udah bagus nih kalau dari sisi ide dan juga dari sisi gagasan dan juga masalahnya. Cuman dari sisi kepadatan dari abstraknya ini masih perlu ditingkatin lagi.
Jadi masalahnya apa, gambaran masalah umumnya apa, terus lebih detail lagi masalahnya apa, terus misalnya kayak perilaku orang-orang di Indonesia, terus misalnya apa sih dampak kalau misalnya sampah ini nggak dipilah-pilah. Jadi ibaratnya bahas tentang sampah gitu. Nah, baru masukkan ide kalian. Ide kalian apa? Menggunakan smart little box. Baru kalian jelasin tentang smart little box ini kayak mana. Gimana sih cara kerjanya, terus gimana dia bisa benar-benar memilah sampah. Nah, baru di endingnya, di paragraf kalimat penutupnya, baru kalian bahas tentang oleh karena itu program ini sangat layak untuk diterapkan di Indonesia karena dan seterusnya. Itu untuk yang bagian ininya. Sama kata kuncinya, ini kalau bisa lebih ini apa? Go green sudah benar, terus sampah juga sudah benar. Dan juga program smart itu ini kan hurufnya huruf awalnya kan P nih, jadi harusnya P dulu baru S. Jadi program smart toolbox dulu baru sampah. Itu kan harus berurut berdasarkan huruf abjad. Nah, terus untuk yang ke bagian selanjutnya deh, bagian pendahuluan, bagian latar belakang. Ibaratnya kalau untuk abstrak sudah tergambar ya teman-teman, Diana dan teman-temannya. Oke, untuk bagian latar belakang, ini kan ada beberapa paragraf nih yang kakak jelaskan kemarin. Jadi nggak harus paragrafnya banyak, tapi setiap paragraf itu sudah memenuhi syarat gitu. Nah, jadi untuk paragraf awal bahas tentang global warming. Terus lebih detail lagi di paragraf kedua bahas tentang sampah gitu. Terus lebih detail lagi bahas tentang perilaku perilaku orang dalam membuang sampah. Nah, terus bahas lagi pengaruhnya gimana. Baru di paragraf-paragraf yang dua terakhir, ibaratnya kalian membahaslah tentang ngebahas tentang ini program Go Green dengan cara Smart Little Box ini. Jadi bukan Go Green-nya yang diangkat, tapi Smart Little Box-nya yang dikembangin lagi. Sama di paragraf penutup, baru kalian jelasin. Kayak di abstrak tadi aja, kayak di abstrak. Cuman bedanya kalau latar belakang ini dengan abstrak, kalau latar belakang dia lebih luas bahasannya. Kalau abstrak dia lebih padat, dipadat-padatkan. Nah, ini untuk latar belakangnya. Jadi yang kakak kasih panduan kemarin itu coba dijelasin lagi karena idenya udah bagus, sudah layak. Hanya saja dari sisi penulisannya terlalu menonjolkan tentang global warming kayak dari CO4, CO2 dan lain-lain. Nah, itu lebih kalau bisa di paragraf awal aja gitu. Nah, kemudian untuk rumusan masalah ini apakah Go Green solusi terbaik untuk global warming? Nah, ini sebenarnya bukan penelitian kalian tentang Go Green untuk global warming. Penelitian kalian apakah penerapan program Smart Little Box ini berdampak pada gerakan Go Green gitu. Nah, misalnya apakah program Smart Little Box ini memberi dampak yang baik dalam proses penerapan Go Green atau misalnya dalam penyelesaian masalah global warming. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, rumusan masalahnya bagaimana menerapkan program Smart Little Box ini. Bukan dijelasin bagaimana programnya, tapi bagaimana cara kerja atau bagaimana penerapan Smart Little Box ini. Jadi dua itu aja. Soalnya kalau kita bahas apa saja jenis sampah dan bagaimana cara membedakan sampah tersebut, ini lebih ke bagian bab 2-nya aja. Jadi nggak usah dibahas di rumusan masalah. Jadi kalau kita buat rumusan masalah itu lebih menjurus kepada penelitian kita apa. Jadi penelitian kita kan subjeknya kan tentang Smart Little Box. Coba dia dibahas tentang yang pertama, apakah Smart Little Box ini berpengaruh terhadap memberikan dampak positif terhadap global warming. Nah, yang kedua, bagaimana menerapkan program Smart Little Box dalam pemecahan masalah global warming. Nah, itu. Nah, jadi teman-teman misalnya kayak tadi, misalnya yang punya
punya Septa dan kawan-kawan tadi. Jadi kalau buat rumusan masalah cukup 2 aja. Misalnya apakah bantu.in memberikan dampak yang positif terhadap pemecahan masalah pengangguran di Indonesia. Terus yang kedua, bagaimana merancang program itu tadi bantu.in itu. Nah, jadi cukup 2 itu aja. Jadi jangan meluas ke jangan meluas ke teori. Nah, kayak gitu. Jadi apapun ide kalian, misalnya kalian ngasih ide tentang ibaratnya contohnya misalnya aplikasi Gojek yang memberikan kemudahan orang-orang yang membutuhkan ojek dan orang-orang yang memberikan jasa ojek itu kan misalnya aplikasi Gojek tuh. Jadi kalau kita buat rumusan masalahnya, apakah aplikasi Gojek memberikan kemudahan bagi pengguna dan juga pemberi jasa? Yang kedua, bagaimana menerapkan program aplikasi Gojek? Itu untuk rumusan masalahnya. Tujuannya, untuk bagian tujuan ini, adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk lebih mengenal apa itu GoGreen. Ini kalau bisa nggak usah dipakein deh. Kalau bisa untuk memperkenalkan tentang program Smart Little Box gitu. Nah, yang kedua untuk mengetahui dampak sampah bagi plastik dan cara penanganannya untuk menyelesaikan permasalahan sampah bagi lingkungan dengan menerapkan program Smart Little Box. Terus yang ketiga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat pentingnya memilah sampah dengan baik. Itu udah benar. Cuman bagian poin 1 sama poin 2-nya aja lebih diperbaikin lagi. Lebih ke Smart Little Box-nya. Kalau yang manfaat ini, adapun manfaat dari penelitian ini, manfaat itu cukup 2 aja. Manfaat yang pertama bagi pembaca, manfaat yang kedua bagi lingkungan. Manfaat yang pertama itu misalnya memberikan sumbangan teoritis bagi pengembangan ilmu, terutama yang berkaitan dengan penerapan penggunaan Smart Little Box untuk mengatasi permasalahan memilah sampah ini sudah benar. Kemudian yang kedua, apa pemecahan masalah yang kamu berikan. Jadi misalnya manfaat ini adalah memberikan solusi terhadap penumpukan sampah di Indonesia dengan menerapkan program Smart Little Box. Nah itu. Kemudian batasan masalahnya. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah karena tulis ilmiah ini hanya membahas permasalahan bagaimana merawat lingkungan agar tetap nyaman dan layak ditinggali. Program Smart Little Box yang diteliti bahwa mampu memilah jenis sampah secara teoritis. Nah, batasan masalah itu cenderung kepada penelitian kita ini sampai mana aja gitu. Nah, misalnya penelitian kita ini sampai kepada pembuatan aplikasi, tapi nggak sampai diterapkan di lingkungan. Nah, itu batasan masalahnya. Jadi batasan masalah kami, adapun batasan masalah dalam karya tulis ini adalah hanya terbatas pada pengembangan prototipe, belum sampai kepada tahap implementasi alat atau implementasi ide. Atau misalnya penelitian kami hanya sebatas sampai nilai-nilai akurasi, presisi, recall, dan lain-lain. Belum sampai kepada tahap implementasi atau misalnya diterapin ke Android atau aplikasi yang lain-lain. Yang kedua misalnya batasan masalahnya kami hanya menerapkan ide ini pada device berbasis Android, belum berbasis website. Itu contohnya misalnya, atau misalnya kami hanya menggunakan prototipe dalam merancang, hanya menggunakan alat-alat sederhana dalam merancang program Smart Little Box, belum menerapkan alat-alat yang terbarukan, ibaratnya kayak itu. Itu untuk batasan masalahnya. Oke, gimana teman-teman? Ada yang bingung nggak dengan penjelasan kakak? Dari saya sudah cukup, Kak. Oke. Aja dulu kalau dari kakak. Kalau dari ide sudah bagus, tinggal dikembangin lagi. Sudah sangat tepat, sudah bagus, sudah out of the box. Oke, itu dek dia. Oke, terima kasih, Kak. Baik, terima kasih kepada Kak Wais atas tanggapannya. Terima kasih juga buat kelompok 5 atas presentasinya. Buat kelompok lain, apakah ada yang ingin menanggapi atau ingin bertanya? Boleh. Ingin bertanya, Kak. Ya, boleh, Anissa. Tadi di KTI kelompoknya Diana itu rumusan masalah sampai ke batasan, mungkin
sampai ke manfaat itu bentuknya berupa poin-poin, Kak. Nah, kalau Anissa pernah lihat di KTI lain, dia itu bentuknya deskripsi gitu, Kak. Jadi dalam 1 atau 2 paragraf. Nah, yang lebih tepat itu dalam bentuk apa ya, Kak? Dan menurut Kakak, kelebihan dan kekurangan dari tiap sistematika penulisannya itu seperti apa? Oke. Oke, Terima terima kasih, kasih Kak. Dek, Nisa. Nah, jadi kalau misalnya dari tujuan, manfaat, dan rumusan masalah, batasan masalah itu boleh dalam bentuk poin, boleh juga dalam bentuk paragraf. Nah, kalau yang umumnya digunakan orang itu dalam bentuk poin-poin. Jadi kebanyakan kita baca KTI itu berbentuk poin-poin. Nah, kalau ada yang berbentuk paragraf itu sebenarnya hanya karena cuma 1 poin. Jadi dibentuknya jadi 1 paragraf. Nah, kalau yang baik itu, kalau menurut sebenarnya yang dijelasin dosen Kakak juga, nggak perlu banyak-banyak, cukup 1 aja poinnya, tapi dijelasin. Contoh misalnya, kita contohnya rumusan masalah. Jadi rumusan masalah ini itu nggak usah 2 poin atau 3 poin, cukup 1 poin aja. Jadi misalnya, apakah penerapan Smart Doodle Box memberikan dampak positif terhadap pemecahan masalah sampah di Indonesia. Terus kalimat selanjutnya, oleh karena itu kami menerapkan teknologi ini untuk menyelesaikan masalah ini, bisa dikembangin lagi lebih dalam. Nah, kalau dari sisi manfaat atau enggaknya, yang lebih baik yang mana? Sebenarnya nggak ada yang lebih baik karena semuanya termasuk benar juga, baik itu yang 1 paragraf atau juga poin-poin itu nggak masalah. Tapi kalau misalnya poinnya ada lebih dari 1, ibaratnya kalau lebih dari 1 poin, ibaratnya penelitiannya itu lebih lebih meluas lagi. Nah, jadi kalau misalnya mau lebih detail, cukup 1 poin aja, terus dikembangin jadi paragraf. Tapi paragrafnya nggak sekedar nggak asal ngembangin, tapi polanya itu pertanyaan terus ada jawabannya gitu. Nah, itu kalau dari Kakak. Oke, gimana? Bagaimana Anissa? Jelas, Kak. Kasih, Kak. Oke, sama-sama Danisa. Karena di dalam room ini cuma ada 2 kelompok yang bisa presentasi dan kelompok yang lainnya belum ada konfirmasinya. Mungkin untuk Kak Wais, tadi ada yang ingin disampaikan, Kak, ada yang ingin dijelaskan lagi? Oke, Kakak Sebelum kita masuk ke ingin sedikit ngasih lebih penjelasan lebih dalam lagi dari pembahasan kemarin. Kakak share screen ya. Oke. Oke, jadi teman-teman, nanti Kakak akan bakalan ngejelasin tentang gimana sih kita ngembangin ide dan juga gimana cara kita ngembangin penelitian kita. Nah, ini untuk yang kedua. Nah, ini yang tadi kita sempat ngelaksanain tentang sesi presentasi dan juga diskusi. Nah, tentang studi kasus dari gimnastik. Nah, gimnastik ini teman-teman jangan sampai kalian lewatin, karena ibaratnya gini loh, mau nggak mau kita dan kita semua ini pasti berhubungan dengan karya tulis. Karena nggak mungkin kita lolos dari Unsri atau keluar dari Universitas atau tamat dari Unsri tanpa membuat sebuah karya tulis ilmiah. Jadi itu sebuah keharusan. Jadi jangan berpikir aku nggak mau berhubungan dengan karya tulis, itu nggak bisa kayak gitu. Karena mau nggak mau nanti pas sebelum lulus harus dihadapkan dengan karya tulis ilmiah. Nah, kalau teman-teman dari awal, teman-teman Fasko ini nggak terbiasa dengan karya tulis, maka akan kewalahan ketika menulis skripsi nanti. Jadi ibaratnya mulai dari sekarang, karena format skripsi dengan format karya ilmiah itu sama, teman-teman. Jadi bab satunya apa, latar belakang, rumusan masalah, tujuan manfaat itu sama. Terus dari bab 2, bab 3, bab 4, bab 5 itu sama aja semuanya, nggak ada yang beda. Nah, jadi KTI yang kita buat ini sama dengan kita menulis skripsi. Jadi jangan sampai kalian berpikir bahwa menulis skripsi itu membuat KTI itu nggak mau atau susah. Karena nanti mau nggak mau pasti kalian berhubungan dengan itu. Jadi lebih baik kita memanfaatkannya sekarang. Dan juga kalau di masa-masa kalian ini semester 4, semester 6 ini, itu kesempatan besar buat kalian KTI ini nggak hanya sebatas pembelajaran untuk skripsi, tapi bisa menjadi bahan kalian untuk menunjukkan prestasi pasca kampus nanti. Nah, ada yang namanya program gimnastik ini 2021
mereka mengangkat tentang tema ini, permasalahan bangsa. Nah, kayak yang kalian bahas tadi itu sudah bagus tentang aplikasi bantu.in, terus ada juga smart toolbox itu sudah tepat diterapin. Nah, nanti tinggal kalian gali lebih dalam lagi karena Gemastik ini sangat berkelas teman-teman untuk kategori karya tulis ilmiah anak-anak IT. Jadi ide-ide kita ini itu lebih tepatnya dimasukin di karya-karya Gemastik. Nah, itu dan juga benar-benar disupport dari pihak birokrat kampus. Oke. Kakak ingin sedikit menjelaskan tentang perkembangan industri 4.0 di masa saat ini. Nah, karena kebanyakan penelitian kita di anak Fasilkom ini lebih merujuk kepada perkembangan industri 4.0. Nah, ini kakak bisa ngejelasin sedikit tentang ada beberapa teknologi yang bisa diterapin kayak misalnya artificial intelligence. Ini tren teknologi informasi di tahun ini, kayak misalnya artificial intelligence, kayak misalnya kakak kembalian kemarin yang kayak mendeteksi penyakit hama pada tanaman, terus meningkatkan kemampuan siswa, atau juga mendeteksi penyakit malaria, itu berhubungan dengan artificial intelligence, terus Internet of Things, misalnya kayak misalnya kalau smart home of things, terus blockchain, terus juga ada machine learning, virtual reality, augmented reality, dan juga cyber security. Ini cloud computing juga nih, fintech, machine learning. Ini ada beberapa tren teknologi yang sebaiknya kita gunakan dalam lomba-lomba KTI di bidang kita, di bidang IT, bidang komputer. Nah, gimana? Jadi teman-teman coba fokusin teman-teman mau belajar di bidang apa, karena teman-teman yang misalnya dari sistem komputer, dari teknologi informatika, informasi, ada yang belajar tentang kecerdasan buatan, Internet of Things, jaringan, blockchain, apalagi anak-anak teknik informatika. Virtual reality ini pasti kalian pelajarin karena memang ada mata kuliahnya. Coba diperdalam lagi pengetahuannya di situ. Nah, augmented reality. Nah, nanti coba kalian perhatiin, buka di Google Scholar, terus kalian coba cari deh penelitian yang berhubungan dengan ini. Misalnya kayak penerapan virtual reality. Nah, ini penerapan virtual reality untuk mempromosikan Istana Bahasa Pagaruyung Batu Sangkar sebagai tempat wisata budaya. Nah, ini contoh penelitian mereka. Jadi mereka menerapkan virtual reality untuk mempromosikan Istana Bahasa Pagaruyung Batu Sangkar sebagai tempat wisata budaya. Kemudian juga rancang bangun aplikasi permainan edukasi berbasis virtual reality menggunakan Google Chatbot. Peluang penerapan teknologi virtual reality pada bidang neurologi. Nah, misalnya media promosi bisnis potensi wisata daerah Bandung dengan aplikasi virtual reality. Nah, contoh misalnya kalian misalnya tinggal ganti objek penelitiannya. Misalnya kalian tulis media promosi bisnis potensi wisata daerah Palembang dengan aplikasi virtual reality. Ini kalian coba terapin penelitian ini untuk studi kasus yang lain. Ini bisa dikembangin. Contoh misalnya konsep robot penjaga toko dikombinasikan dengan pengendalian virtual reality jarak jauh. Nanti kalian baca penelitian ini, mungkin ganti studi kasusnya atau ganti metodenya. Jadi buat karya tulis ilmiah itu nggak seribet kita harus mencari masalah yang inovatif gitu. Nah, kalian coba deh baca tentang tren teknologi saat ini apa, kemudian coba dicari di Google Scholar apa sih yang udah diterapin orang-orang berhubungan dengan itu. Nah, ini ada banyak nih, penerapan virtual reality pada media promosi. Ini penerapan virtual reality sebagai media pengenalan batik. Ini ada banyak, misalnya virtuality taman-taman. Nah, taman peninggalan sejarah berbasis virtual reality. Ibaratnya mereka ingin menunjukkan gambar 3 dimensi pada taman sejarah itu. Ini bisa diterapin. Contoh misalnya kita berhubungan dengan penerapan Internet of Things. Karena baik anak SK, anak SI, anak diploma pun juga pasti belajar tentang jaringan, teman-teman. Nah, Internet of Things. Nah,
penerapan Internet of Things dalam pembelajaran di Unisnu Jepara. Kalian bisa ganti, teman-teman, di pembelajaran di Universitas Sriwijaya. Atau penerapan Internet of Things pada sistem monitoring irigasi, smart irigasi. Contoh misalnya penerapan Internet of Things untuk kontrol lampu menggunakan Arduino berbasis web. Ini pasti nggak bakalan jauh dari anak-anak sistem komputer nih, berbasis web. Kemudian juga IoT, berhubungan dengan Arduino, nggak bakalan jauh. Coba kalau misalnya ilmu yang udah kita pelajari ini, kita coba terapin pada kartu ilmiah dan kita lombakan, teman-teman. Nah, itu peluang yang jangan disia-siakan. Misalnya kayak rancang bangun sistem monitoring dan kontrol infus dengan penerapan Internet of Things berbasis Android. Nah, mereka menerapkan Internet of Things ini pada sistem monitoring infus, teman-teman. Itu bisa kalian ambil tema dari penelitian ini, terus kalian kembangin dengan metode yang baru. Misalnya dia menerapkan IoT Arduino versi ini, kemudian kita cobain versi yang lain dan sebagainya. Nah, banyak misalnya kita coba lagi yang penerapan machine learning. Nah, penerapan machine learning diagnosa hepatitis. Survei penerapan machine learning dalam bidang keamanan informasi. Penerapan machine learning dalam business intelligence untuk analisis prediktif data kriminal. Penerapan machine learning dalam mitigasi banjir menggunakan data mining. Ini kalian tinggal coba pelajari tentang artificial intelligence, Internet of Things. Kalian pengen sukanya berhubungan dengan apa? Nah, contoh misalnya kayak ini. Virtual reality, augmented reality, cyber security. Itu bisa coba kalian terapin. Atau misalnya kalian untuk yang senang dengan kecerdasan buatan, kalian nggak usah pusing-pusing nyari code-nya karena sudah ada di sini. Kalian tinggal misalnya ini untuk yang senang dengan machine learning, teman-teman. Nah, ini ada yang berhubungan dengan computer vision, ada yang berhubungan dengan natural language NLP, ada yang berhubungan dengan medis, komputer. Nah, ini ada banyak nih, teman-teman. Ada berhubungan dengan medis, terus ada berhubungan dengan NLP, computer vision. Nah, ini ada banyak nih, tinggal kita cari apa yang kita suka. Nah, karena mau nggak mau nanti pas skripsi teman-teman pun juga harus kelabakan kayak gini misalnya. Nah, tapi kalau misalnya di semester kalian semester 4, semester 6 ini, kalian sudah terbiasa dan ini bisa dilombakan. Jadi nanti pas kalian skripsi itu sudah terbiasa, jadi nggak pusing-pusing banget lagi. Misalnya kayak sentiment analysis di Twitter. Nah, kayak itu. Nah, ini penerapan satu lagi. Coba misalnya penerapan cyber security. Cyber security dan misalnya membangun pertahanan dan keamanan cyber nasional Indonesia. Ini mungkin terlalu berat bagi kita ini. Nah, intinya apa yang kakak sampaikan, coba deh kalian pahamin tentang tren teknologi informasi di saat ini. Nah, terus kalian cari contoh penerapannya di Google Scholar. Nah, kalian bisa ganti metodenya atau ganti studi kasusnya di mana. Nah, kemudian yang selanjutnya yang kita jelasin adalah ini contoh karya tulis Gemastik. Nah, dari Gemastik itu tuh yang tahun 2020 kemarin ini juara satunya, juara 2-nya, juara 3-nya sama juara 4-nya. Mereka yang masing-masing mendapatkan medali emas, perak, perunggu. Nah, ini juara harapan, juara 4-nya. Nah, ini penelitiannya dari Universitas Gunadarma, mereka juara 1 lomba karya tulis ilmiah, Universitas Pajajaran juara 2, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya juara 3, dan terakhir UIN Sultan Syarif Kasim Riau juara 4. Yang pengen kakak sampaikan, coba misalnya ini Ipertimina, desain dan implementasi sistem pemantauan dan pengendalian untuk Pertiminaponik terpadu dan rumah kaca berbasis Internet of Things untuk mewujudkan pertanian perkantoran yang berkelanjutan. Nah, misalnya kita Ipertamina ini, misalnya kita copy Ipertamina ini,
Yang kita copy penelitian ini ke internet, kita cari referensinya di internet. Kita cari referensinya di internet. Misalnya kita buka lagi Google Scholar, kita cari di Google Scholar. Kita cari. Oke, salah. Oke. Nah, ini Pertamina Ponik. Nah, Pertamina Ponik ini mini aquaponik untuk lahan sempit di perkotaan. Dia akan ngebahas tentang di perkotaan tuh kayak mana penerapan Pertamina Ponik. Nah, ini sudah banyak banget teman-teman penelitian tentang Pertamina Ponik. Ini sudah bukan hal yang lumrah lagi. Ibaratnya bukan hal yang unik lagi tentang Pertamina Ponik ini. Nah, sudah banyak banget penelitian yang berkaitan dengan ini. Nah, cuman dia itu nerapin Internet of Things pada Pertamina Ponik itu. Nah, ini mereka nerapin apa namanya, Internet of Things. Mereka nambahin ini. Nah, kemudian yang kedua, yang juara 2 ini implementasi secure voting system menggunakan teknologi blockchain distribution ledger dalam menciptakan stabilitas, keamanan, dan kesuksesan pemilu Indonesia. Nah, kalau kita cari di internet, teman-teman, ini sudah ada penelitiannya, bahkan mirip banget ini nih. Mana ya? Ini. Nah, ini secure digital voting system based on blockchain teknologi. Ini sudah ada penelitian dari luar negeri. Nah, dia itu cuman mengimplementasikan dalam bahasa Indonesia aja. Kakak nggak tahu apakah ini translate terjemahan atau memang mungkin dia ada keunikan tersendiri, atau dia mungkin studi kasus Indonesia kali. Nah, itu. Nah, jadi sudah banyak teman-teman di internet itu. Jadi ibaratnya yang juara 1, juara 2, juara 3 itu bukan karena mereka benar-benar punya inovasi yang benar-benar wow gitu. Nah, contoh kayak misalnya yang tadi, yang ini. Nah, ini. Apalagi yang ini, peringatan dini kebakaran rumah menggunakan Internet of Things. Basis spasi. Ini sudah bejibun banyak kalau bahasa kakak, udah banyak banget gitu. Nah, apalagi Pertamina Ponik ini. Ini sorry. Mana tadi ya? Nah, ini kita cari di internet. Nah, apa peringatan dini kebakaran berbasis rancang bangun peringatan dini kebakaran rumah berbasis Internet of Things. Ini sudah banyak banget ini yang penelitian dia ini. Karena nggak tahu apa sih yang apa yang buat dia unik. Nah, sistem peringatan dan penanganan kebocoran gas. Ibaratnya yang ini kan sudah banyak banget nih ini di internet juga nih. Jadi yang kakak sampai ini teman-teman, coba deh teman-teman pelajarin tentang tren teknologi informasi. Kalau kalian pengen ikut lomba gimnastik atau ingin ikut lomba di bidang apa aja, misalnya ingin ikut lomba KTI, coba teman-teman pelajari tentang tren teknologi informasi. Nah, kemudian pilih di sini salah satunya yang pengen kalian tekunin, augmented reality, cyber security. Kemudian teman-teman cari di Google Scholar ini. Yang kayak tadi penerapan virtual reality. Nah, ini untuk mempromosikan Istana. Nah, ini sudah banyak banget teman-teman. Kita pengen kakak sampaikan ke kalian. Jadi jangan merasa bahwa nyari ide itu susah banget. Jadi ini juara 1 se-Indonesia nasional. Ini juara 2, juara 3, juara 4. Bukan karena dia ini baru. Ini sudah bejibun banget di internet, ini sudah banyak banget. Nah, cuman mereka coba mungkin kasusnya beda. Mungkin kasusnya di Bandung, kasusnya ke Palembang. Mungkin dia menggunakan metodologi blockchain 1 struktur, mungkin kita bisa gunakan 2 struktur. Mungkin kita ini peringatan dini kebakaran rumah menggunakan Internet of Things berbasis logika Fuzzy. Logika Fuzzy ini kan ada banyak nih, ada Fuzzy Mamdani, Fuzzy Su Mamdani, terus apa lagi ya, lupa saya. Nah, mungkin kita bisa ganti logika Fuzzy-nya. Misalnya yang
mereka apa ya namanya itu lupa saya. Nah, terus kita ganti dengan metodologi kelas yang lain. Nah, ini klasifikasi calon penerima program Indonesia Pintar dengan menggunakan teknik data mining. Ini apalagi ini sudah banyak banget di internet, teman-teman. Nah, coba deh teman-teman ganti ibaratnya studi kasusnya apa, atau mungkin teknik data mining-nya diganti dengan apa. Itu yang pengen kakak sampaikan. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak, teman-teman? Izin nanya, Kak. Ya, silakan. Kak, kan dari beberapa ide yang disampaikan tadi tuh ada yang berupa rancangan dan juga ada yang berupa penelitian langsung. Kalau dari segi lomba, untuk yang memiliki ide yang memiliki nilai lebih tuh yang sebatas rancangan atau memang kita memiliki penelitian, Kak? Kayak kalau kita ide kita kan perancangan aplikasi mobile ini kan kita cuma sebatas prototype, sedangkan kalau yang ide yang satunya tuh kita melakukan penelitian, misal idenya penggunaan air jeruk untuk apa gitu. Nah, jadi melakukan yang air jeruknya diteliti. Oke, gimana? Oke, kakak udah. Mungkin itu, Kak, pertanyaan dari. Oke, kakak jawab ya. Jadi sebenarnya teman-teman yang bukan dari sisi siapa yang lebih baik mana, apakah yang sudah implementatif atau yang masih dalam bentuk gagasan. Nah, kalau dari Gemasik sendiri atau lomba-lomba itu yang diminta cuma gagasan kreatif. Nah, tapi yang perlu digarisbawahi bagian ini gagasannya visioner dan implementatif. Jadi gagasan kita ini nggak sekedar gagasan biasa, tapi memang benar-benar bisa diimplementasikan. Ibaratnya kalau kita dikasih dana, kita bisa diimplementasiin. Ibaratnya kalau kita punya waktu yang lebih lama, kita bisa diimplementasiin gagasan ini. Jadi nggak harus yang barang jadi, tapi bisa dalam bentuk gagasan aja atau ide kreatif, tapi dia visioner. Ibaratnya visioner ini artinya dia masa depan gitu. Nah, ibaratnya kalau sekarang, ibaratnya kalau kita balik ke tahun-tahun dulu, belum ada yang namanya teknologi video call, cuman sebatas telepon aja. Nah, tapi dia punya gagasan tentang gimana caranya orang itu bisa saling tatap, bisa ngelihat gambar dari jarak jauh. Nah, ini visioner namanya, bisa diterapin di masa depan. Walaupun saat itu emang belum ada yang benar-benar barang jadi. Nah, contoh misalnya implementatif. Implementatif itu artinya benar-benar bisa diterapin. Nah, dari sisi penilaiannya artinya kalau dari struktur dia nulis gimana cara pembuatannya, terus bahan-bahannya apa, dan lain-lain itu benar-benar implementatif bisa diterapin. Tinggal untuk mengatasi permasalahan bangsa. Nah, contoh misalnya yang kayak ini nih. Secure voting system. Mereka ini belum tentu ngebuat yang benar-benar barang jadi, tapi idenya ini yang benar-benar bisa benar-benar implementatif dan juga visioner. Walaupun di internet sudah banyak nih, mungkin mereka ada keunikan tersendiri, tapi ini sudah banyak banget di internet. Karena memang research itu kan artinya kan re itu kan artinya mengulang, search artinya meneliti, artinya kan kalau disambung meneliti ulang. Jadi bukan sesuatu yang baru, tapi meneliti ulang apa yang sudah ada, kita gali lagi atau teliti lagi. Itu mungkin kalau dari kakak. Gimana, Septa? Oke. Septa tadi terkeluar. Oke, gimana, Septa? Udah, Kak. Cukup, Kak. Oke, itu dia. Gimana, ada lagi nggak pertanyaan lain? Baik, pada teman-teman dan kakak sekalian, apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, kalau nggak ada nggak apa-apa juga deh, silakan. Nanti pokoknya sebelum ditutup nanti kakak ingin balik lagi kepada materi sebelumnya, bahwasanya meneliti itu
nggak sesulit yang kita bayangkan, teman-teman. Mungkin kita lihat judul orang-orang itu udah keren-keren, tapi itu sebenarnya cuma judul aja. Tapi intinya nggak sekeren itu, teman-teman. Jadi coba deh motivasikan diri. Yang penting ada kemauan buat nulis, ada keinginan keras untuk nulis, dan juga ada motivasi. Karena nanti mau nggak mau sebelum lulus pasti kalian harus dihadapkan dengan karya tulis ilmiah. Nah, jadi sekali lagi kalau bisa di semester kalian yang masih 6 sama 4 ini, coba deh dijadiin kesempatan ini bukan buat lulus, tapi buat mendapatkan prestasi. Kalau skripsi kan kita buat lulus, kalau ini kan buat mendapatkan prestasi. Coba diterapin itu, dan semoga nanti kalian memiliki CV yang bagus juga dengan lomba-lomba seperti itu. Oke, itu kalau dari kakak. Kalau masih ada yang pengen tanyain, silakan. Kalau enggak, cukup kalau dari kakak. Baiklah, terima kasih kepada Kak Wais Alkorni atas tambahan penjelasan tadi. Dan kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, mungkin acara ini kita tutup sampai di sini. Baiklah, mari kita sama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan jangan lupa untuk mengisi absen, ada di kolom chat untuk panitia dan peserta, boleh diisi dulu absennya. Baiklah, langsung saja kita masuk ke acara selanjutnya. Kepada seluruh audiens yang saya hormati, dimohon untuk memposisikan kameranya dalam keadaan hidup, karena kita akan melakukan sesi dokumentasi. Sekali lagi, untuk teman-teman sekalian, bisa memposisikan kamera dalam keadaan hidup, karena kita akan melakukan sesi dokumentasi. Baiklah, saya kira sudah cukup yang menghidupkan kamera. Kepada panitia boleh mengambil screenshot dan jangan lupa memberikan aba-aba. Baik. Sini saya akan memimpin proses dokumentasinya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Baik, terima kasih kepada panitia. Acara selanjutnya mungkin sudah selesai dan alhamdulillah rangkaian acara kita sudah berjalan dengan baik di pertemuan yang kedua ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Kak Wais bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih kepada Kak Wais selaku pembicara kita pada hari ini, dan juga terima kasih kepada para audiens yang telah menyempatkan waktunya hingga akhir acara, walaupun sebenarnya cuman dikit partisipan, tapi tetap kalian bisa hadir sampai sekarang. Dan tak lupa juga terima kasih buat panitia yang hebat yang telah membuat acara ini sedemikian rupa, bagus, dan berjalan dengan baik. Baiklah, usai sudah pertemuan pertama dan kedua mengenai penjelasan KTI dan pembahasan tugasnya, dan juga saya ingatkan kembali, jangan lupa untuk pertemuan yang selanjutnya, pertemuan ketiga dan keempat, ialah adanya kelas business plan. Maka dari itu jangan sampai ketinggalan buat kelasnya, karena pasti banyak ilmu yang menarik yang bakalan kalian dapetin. Dan semoga partisipannya lebih banyak daripada hari kemarin dan hari ini. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya minta maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.